Hai Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Dalam liputan kali ini kami menghadirkan sosok inspiratif Fauza Kodria, pendiri Gerakan Sumut Mengajar. Bersama komunitasnya, Fauza mengabdi menjadi relawan pendidikan untuk anak-anak desa. Jiwa kerelawanan yang ada dalam dirinya lahir dari ajaran kedua orang tua yang telah melakukan berbagai aksi pengabdian semasa kuliah. Saya hanya menyadari bahwa kita hidup ini harus bisa memberikan manfaat. Apa yang kita pelajari, itulah yang harus kita bagikan ke orang banyak. Jiwa pengabdian sudah mengalir dalam diri Fauza Kodria sejak masih belia. Bersama Gerakan Sumut Mengajar, perempuan kelahiran Sidikalang 2 Juni 1996 ini mengabdi menjadi relawan pendidikan di desa. Sumut Mengajar ia dirikan sekitar 6 tahun lalu bersama saudara-saudaranya. Gerakan ini terbentuk sebagai wujud kepedulian Fauza terhadap dunia pendidikan di Sumatera Utara, khususnya pendidikan bagi anak-anak desa. Sejak Sumut Mengajar terbentuk, Fauza telah menggagas berbagai kegiatan edukatif dan inspiratif bagi anak-anak didik Sumut Mengajar. Ada Festival Anak Indonesia, di mana diadakan perlombaan menarik bagi anak-anak. Sebagai pemimpin Sumut Mengajar, Fauza juga membekali para relawan yang akan mengabdi menjadi pengajar muda dengan ilmu dan pengalaman mengajar yang ia miliki. Pertama, terdorong dari semangat orang tua, ayah dan umi yang kerap sekali mengabdi kepada masyarakat sejak orang tua dalam jenjang strata 1 saat itu. Kemudian semangat itulah yang mungkin diwariskan kepada kami anak-anak, sehingga abang dan kakak saya, Faiz Pahani, Fauzan Ar-Rashid, Faizur Rahman, dan Bang Hairul Mufti Rambe saat itu menggagas Gerakan Sumut Mengajar. Kemudian saya juga diajak untuk membesarkan Gerakan Sumut Mengajar pada waktu itu. Tepat di 24 Oktober 2015, Gerakan Sumut Mengajar ini launching, dan dari situlah semangat kita bahwa orang tua mengajarkan tidak tersurat tapi tersirat. Akhirnya anak-anaknya ingin melanjutkan pengabdian masyarakat di tengah-tengah masyarakat, begitu Kak. Kedua orang tuanya memang menjadi panutan dalam hidup Fauza. Apalagi almarhum sang ibu yang begitu berperan dalam mendidiknya menjadi perempuan tangguh. Untuk itulah ketika dipercaya menjadi ketua Gerakan Sumut Mengajar, Fauza tidak berhenti menggerakkan ratusan anak-anak muda Sumatera Utara yang ingin mengabdi bagi pendidikan bangsa. Saat ini, perempuan dengan gelar Magister Hukum dari Universitas Sumatera Utara ini juga mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kenapa saya gemar dalam mendidik dan dalam pengajaran? Karena saya sangat senang seseorang naik tingkatan dari tangga yang pertama sampai dia tangga kedua. Dari tidak tahu membaca sampai dia mahir membaca. Dari dia tidak menghormati orang tua sampai dia menghormati orang tua. Dari tidak beribu baik sampai dia beribu baik. Dan itulah esensi pengabdian di Gerakan Sumut Mengajar. Kita tak minta orang lain itu menjadi orang-orang yang cerdas, tapi kita minta orang-orang itu yang kita abdikan, baik pengajar muda, relawan, pengurus, masyarakat dan anak-anak kita tercerdaskan akhlaknya. Anak keempat dari 6 bersaudara ini juga mengajar sebagai guru mengaji bagi anak-anak. Dalam setiap pengabdian di desa, Fauza selalu menekankan pentingnya pembelajaran akhlak mulia sejak dini. Sosoknya menjadi kakak penebar inspirasi bagi para relawan maupun pengajar muda Sumut Mengajar seperti Andrew Alexandro. Kalau pengalaman mengajar adik-adik di sini, pertama-tama memang agak susah, tapi lama-lama sudah terbiasa. Udah mulai mengerti adik-adik, oh abang ini baik-baiknya datang ke sini, pasti kami harus baik-baik juga gitu. Selalu beri kebaikan, jangan pantang menyerah dan jangan pelit-pelitlah tentang ilmu. Di usia yang masih muda, Fauza Kodria menunjukkan bahwa anak-anak muda mampu melakukan gerakan positif bagi bangsa.
ia merupakan potret pemuda inspiratif asal Sumatera Utara. Tanpa lelah, Fauza Qodria terus bergerak mengabdi untuk anak-anak negeri. Seorang guru bahasa Inggris di Kota Medan bernama Jessica Triadi menjalankan social enterprise bernama Wolewoli. Tidak sekadar menjalankan bisnis, lewat Wolewoli, Jessica juga berbagi ilmu sekaligus peralatan merajut kepada masyarakat dari berbagai kalangan secara sukarela. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Jessica Triadi, seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta di Kota Medan. Di tengah kesibukannya mengajar secara daring, Jessica juga menekuni hobi merajut. Dari hobi yang sudah digeluti sejak tahun 2016, ia kemudian menjalankan bisnis kreasi rajutan bernama Wolewoli. Ia sendiri tidak menyangka dengan perkembangan ini. Padahal sebelum mengenal dunia merajut, ia sempat merasa tidak memiliki bakat sama sekali. Namun karena keinginannya agar bisa memiliki suatu benda yang tak sanggup ia beli, ia pun termotivasi belajar membuat karya tersebut. Tapi setelah aku mempelajari produknya itu ternyata ditulis adalah handmade. Dan at that time I realized kalau misalnya aku punya tangan dan itu berarti aku juga bisa bikin dong, because it's handmade. So I changed my mindset yang konsumeris itu menjadi ke yang produktif. Tidak sekedar hobi dan bisnis, Jessica juga menjadikan bisnisnya sebagai bisnis sosial atau social enterprise sejak tahun 2018. Dengan keterampilan merajut yang ia miliki, ia melakukan proyek sosial dengan membagikan ilmu dan peralatan merajut secara cuma-cuma kepada orang-orang yang ingin belajar merajut, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi di sana aku langsung yang kayak tertampar dan merasa aku memiliki kemampuan untuk membantu anak tersebut, membantu orang-orang yang ingin belajar tapi tidak mampu secara finansial. Jadi dari sanalah aku tergerak untuk membangun proyek sosial dari Wolewoli. Proyek sosial ini pun membawa Jessica berangkat ke Amerika Serikat dan mengikuti program Young Southeast Asian Leaders Initiative selama 1 bulan. Lewat program ini, ia belajar banyak hal terutama bagaimana cara mengembangkan dan mempertahankan bisnis sosial serta membantu lebih banyak orang. Lewat proyek sosial ini juga, Jessica bekerja sama dengan DWS Kellington, sebuah wadah kreativitas anak muda yang terletak di Kota Medan dalam membagikan ilmu merajutnya. Dengan konsep bayar seikhlasnya dan berbagi setulusnya, ia mengajarkan para peserta dalam membuat gantungan kunci karakter hewan yang lucu dengan metode magic ring. Magic ring biasa digunakan untuk memulai suatu rajutan lingkaran dan membuat boneka amigurumi. Carven, salah satu peserta, merasa sangat beruntung dapat belajar merajut bersama Jessica. Di workshop hari ini, saya merasa saya dapat banyak manfaat sih, karena Kak Jessica mengajarkan dengan sabar. Jadi bagi pemula seperti saya juga bisa menerapkan ilmunya sebaik ini. Semoga Kak Jessica bisa membuat lebih banyak workshop lagi ke depannya dan mengajarkan seni seperti ini kepada lebih banyak orang. Pastinya saya berharap untuk bisa mengembangkan bisnis ini di mana saya ingin bisa membantu lebih banyak orang lagi, terutama orang-orang yang kurang mampu, wanita-wanita yang ingin belajar, dan juga harapan saya untuk bisa lebih besar agar saya bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan bisnis di karya seni merajut. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini senada dengan pengalaman Jessica yang pada awalnya tidak memiliki kemampuan dalam merajut sama sekali. Sekarang sudah bisa berbagi ilmu merajut kepada banyak orang, bahkan secara sukarela. Karena itu pemirsa, mari kita menebar manfaat dengan segenap ilmu dan kelebihan yang kita miliki.
Sejak hadirnya SLB Negeri Angkolo Timur di Tapanuli Selatan, perlahan pendidikan anak-anak disabilitas di sini pun beranjak maju. Tidak saja mengecap pendidikan formal, anak-anak bangsa ini juga dibekali dengan beragam keterampilan hidup pemirsa. Nuryaningsi, Kepala SLB Negeri Angkolo Timur adalah tokoh yang menjadi nahkoda SLB ini. Seperti apa kiprahnya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus masih dianggap suatu beban dalam keluarga. Di Angkolo Timur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara misalnya, masih ada saja orang tua yang merasa minder ketika Tuhan Yang Maha Kuasa menitipkan anak-anak berkebutuhan khusus dalam keluarga. Orang tua juga kurang paham cara merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Inilah yang menggugah hati seorang pendidik asal Yogyakarta, Nuryaningsi. Di tahun 2010, ia ditugaskan menjadi kepala sekolah luar biasa Angkolo Timur. Saat itu, bangunan sekolah sudah berdiri, namun siswa dan sarana lainnya belum ada. Akhirnya, dengan tekad kuat, Nuryaningsi pun berjuang mencari sendiri siswa-siswanya hingga ke pelosok daerah. Ia yakin, masih banyak orang tua yang ada di pelosok daerah belum memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Perjuangannya berbuah. Kini siswa yang meramaikan sekolah ini pun terdiri dari beragam ketunaan, seperti tunarungu, tunagrahita, hingga autis. SLB ini memberikan metode klasikal dan individual dengan cara ceramah, latihan, dan pembiasaan terhadap para siswanya. Pertama itu saya datang ke mereka, ke sekolah ini, ke Tapanuli Selatan ini, mereka belum paham dan lebih banyak ditaruh di rumah. Makanya saya tertarik untuk mengajukan usulan ke sini, memperjuangkan di sini. Itu saya dulu memberikan les private kepada orang-orang yang mampu. Jadi bagaimanalah kalau ini kita kasih pendidikan gratis. Kadang kita lihat di Tapanuli Selatan ini banyak kali anak-anak yang autis, yang difabel lah, yang banyak juga yang autis yang tidak tertangani. Sementara pendidikan untuk anak autis itu sangat mahal. Tidak saja sebagai tempat menimba ilmu, Sekolah Luar Biasa Negeri Angkolo Timur juga ikut ambil bagian dalam mengasah kemampuan, menggali bakat, dan membentuk kepribadian anak. Ada program ekstrakurikuler untuk melatih pengembangan bakat, sekaligus sebagai terapi sensomotorik siswa-siswanya. Salah satunya adalah kegiatan memasak. Siswa juga dilibatkan berkegiatan menjahit dan menyulam. Kegiatan ini tidak saja dapat melatih sensomotorik mereka, namun kegiatan ini dapat menumbuhkan jiwa wirausaha untuk masa depan mereka. Nah, satu lagi pengembangan bakat yang tak kalah menarik, yakni kegiatan drum band. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak tunarungu, tunagrahita, dan autis. Meski irama yang dihasilkan belum dinamis, namun kegiatan ini memiliki manfaat bagi mereka. Drum band dapat menjadi terapi sekaligus melatih gerak tangan dan mata. Selain drum band, anak-anak juga dilatih bermain nasyid. Sekolah memberikan fasilitas berupa rebana, endang, dan lainnya bagi siswa yang ingin belajar. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai terapi sekaligus melatih anak untuk berani tampil di depan umum. Setiap pagi, siswa-siswa ini dilatih untuk sholat duha bersama. Jadi anak saya ini sebelum sekolah di sini tidak bisa makan sendiri, mandi sendiri, harus disuapin. Tapi setelah sekolah di sini banyak sekali perkembangannya, Bu. Dia sudah bisa mandi sendiri, makan sendiri, ngurus diri sendiri. Setiap anak berhak mendapat pendidikan, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebab dengan pendidikan, mereka dapat hidup mandiri dan layak di masa depan. Terletak di Desa Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rumah Literasi Ranggi memiliki bangunan yang unik sekaligus menjalankan kegiatan literasi kepada anak-anak yang tinggal di sekitarnya.
Kegiatan di Rumah Literasi Ranggi juga berfokus pada penanaman budi pekerti pada anak sejak dini. Selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Rumah Literasi Ranggi yang berlokasi di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Nah, hari ini saya ingin melihat apa saja aktivitas anak-anak di Rumah Literasi yang memiliki bangunan yang unik seperti ini. Wah, ada apa saja ya pemirsa? Yuk kita lihat ke dalam. Di teras Rumah Literasi Ranggi yang bergaya rumah tradisional Lombok ini, anak-anak sedang belajar bahasa Inggris bersama para relawan dengan penuh semangat. Oh iya pemirsa, meski baru berdiri, tepatnya bulan April 2021, Rumah Literasi ini mendapat sambutan yang begitu hangat dari anak-anak yang tinggal di sekitar tempat ini. Ada lebih kurang 40 anak yang selalu belajar di sini. Adalah Ranggini Triyono, pemilik dari Rumah Literasi Ranggi. Dulu ia bekerja sebagai ASN di salah satu stasiun televisi di Medan. Ranggini juga aktif di organisasi perempuan dan anak. Sehingga ketika ia purna tugas beberapa tahun lalu, ibu dari 3 anak ini terpanggil mendirikan sebuah rumah literasi di rumahnya. Ia ingin membantu meningkatkan kemampuan literasi anak-anak dan perempuan yang tinggal di sekitar rumah literasi, sehingga mempunyai wawasan yang baru dan berani mempunyai cita-cita di tengah era digitalisasi. Konsep pembelajaran di Rumah Literasi ini seperti apa, Bu? Ya, kami sebenarnya konsep belajarnya ini kan memang non formal ya. Dia belajarnya itu sambil bermain, dengan berbagai macam pelajaran, tetapi yang paling utama memang mendasar kita ingin budi pekerti itulah anak-anak mesti tahu. Jadi relawan kami terima banget. Seperti namanya, Rumah Literasi Ranggi memberikan banyak kegiatan dan fasilitas terkait literasi kepada anak-anak. Contohnya seperti penyediaan buku-buku yang terletak di lantai 2 bangunan. Saat ini buku-buku yang ada belum banyak. Karena itu, Rumah Literasi Ranggi masih memerlukan donasi buku sebagai bahan bacaan anak-anak yang datang ke sini. Setelah mengobrol dengan Bu Ranggini, saya lanjut melihat kegiatan literasi lainnya, yaitu berlatih puisi. Lihat dan dengarkan, anak-anak ini membaca puisi berantai dengan begitu menarik. Lagi oh ayamku, malam itu memakan masakan kesukaan. Masing-masing mempunyai karakter tokoh yang berbeda. Wah, anak-anak ini ternyata punya potensi yang besar di bidang puisi loh. Seperti Aidi, ia membacakan puisi tentang seorang pejuang dengan karakter heroik dan suara yang bersemangat. Seni dan budaya juga menjadi materi yang diajarkan di Rumah Literasi Ranggi. Seperti saat ini, anak-anak terlihat sedang menari tarian zapin dari etnis Melayu. Nur Latifah, Duta Pariwisata Kabupaten Deli Serdang 2021, adalah relawan yang mengajar seni dan budaya di Rumah Literasi Ranggi. Wah, seru ya! Sekarang saya ingin melihat aktivitas di luar rumah. Belajar pertanian menjadi salah satu kekhasan Rumah Literasi Ranggi. Jamil dan rekan-rekannya dari Universitas Islam Sumatera Utara menjadi relawan yang mengajar pertanian di Rumah Literasi Ranggi. Anak-anak diajari cara menanam praktis, yakni membuat pot tanaman dari botol minuman bekas yang mempunyai wadah air di bagian bawah. Sehingga kita tidak perlu menyiram tanaman lagi pemirsa. Sungguh menyenangkan sekali ya.
Anak-anak juga diajari memindahkan bibit tanaman cabai ke lahan. Dengan konsep literasi pertanian ini, Jamil berharap anak-anak memahami bahwa pertanian itu asyik dan mudah. Siapa saja bisa menjadi petani, dan petani juga bisa sukses dan hidup sejahtera. Apa harapan Bang Jamil untuk kegiatan literasi pertanian yang Abang lakukan di sini ke depannya? Kalau saya, kalau untuk anak-anaknya ya, itu supaya anak-anak ini nggak malu jadi petani gitu. Dan biar mereka tahu bahwasannya bertani itu mudah gitu. Jadi mereka bisa jadi generasi penerus petani kita ke depannya. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan, anak-anak juga perlu mendalami sains. Relawan Rumah Literasi mengenalkan anak-anak dengan eksperimen sains yang seru. Kali ini membuat letusan gunung berapi. Eksperimen ini menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan, yaitu pewarna, soda kue, cuka, dan replika gunung yang terbuat dari tanah dan botol plastik bekas. Saat meletus, duar! Anak-anak ini pun berdecak kagum. Saya penasaran, bagaimana ya tanggapan anak-anak ini mengenai kegiatan yang ada di Rumah Literasi Ranggi? Tentang bahasa Inggris, menari, dan bermain. Manfaatnya adalah supaya kita mengetahui budaya-budaya Indonesia dan tari-tari Indonesia. Makin pintar, mengerti budaya, dan ya bisa menari lah. Nah, pemirsa, selain kegiatan dan fasilitas, Rumah Literasi Ranggi juga peduli dengan gizi anak-anak. Tiap hari Sabtu dan Minggu, relawan Rumah Literasi membagikan makanan yang bergizi kepada anak-anak, contohnya seperti bubur kacang hijau ini. Harapannya agar anak-anak ini tumbuh menjadi anak-anak sehat. Nah pemirsa, setelah kita mengikuti aktivitas anak-anak di Rumah Literasi Ranggi pada hari ini, ternyata kehadiran literasi dan budi pekerti itu sangat penting, terutama untuk anak-anak para generasi masa depan. Nah, bagi Anda yang tertarik, Anda bisa bergabung menjadi relawan dan berbagi hal-hal positif kepada anak-anak di sini. Selamat menyebarkan kebaikan. Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.